Sering lihat nggak sih kerajinan dari tali yang kelihatannya rumit banget dan kita mikir gimana ya cara bikinnya? Nah, ternyata rahasianya itu ada di sebuah keahlian kuno yang jujur aja lebih simpel dari yang kita kira. Yuk, kita bongkar bareng-bareng? Coba deh lihat hiasan dinding ini. Kelihatannya ribet banget kan? Tapi percaya nggak percaya, semua keindahan ini asalnya cuma dari beberapa teknik simpul dasar aja loh. Penasaran gimana ceritanya? Jauh sebelum jadi hiasan dinding yang cantik kayak tadi, seni tali temali ini, wah, ini soal bertahan hidup loh. Nenek moyang kita tuh pakai simpul yang sama persis buat bangun rumah, buat berburu, bahkan buat berlayar. Coba bayangin deh, dunia tanpa tali. Kayaknya mustahil ya. Tali itu salah satu penemuan paling fundamental dalam sejarah manusia. Cuma dari serat tumbuhan sederhana, kita bisa bikin tempat tinggal, bikin alat berburu, sampai menjelajahi lautan. Kekuatannya itu benar-benar ngebentuk peradaban kita. Oke, sekarang kita bedah ya dunia persimpulan ini. Kita mulai dari yang paling dasar, ikatan. Nah, ini bukan simpul buat gaya-gayaan, ini tuh simpul pekerja keras. Tujuannya cuma satu, fungsi. Harus kuat, harus bisa diandalkan, dan pokoknya harus beres kerjaannya. Nah, ini dia nih, bintang utamanya di dunia ikatan fungsional, ikatan pangkal. Anggap aja ini gerbang pembukanya. Hampir semua proyek tali temali yang serius, mulainya ya dari simpul-simpul ini. Lihat deh, jenius banget kan simpelnya, cuma dililitin ke tiang kayak gini, udah langsung dapet pegangan yang super aman. Ini simpul andalan banget buat mulai kerjaan atau sekedar ngikat sesuatu dengan cepat. Selanjutnya, ada simpul yang bisa dibilang pahlawan nih, namanya ikatan tiang. Dan ini bukan simpul biasa loh, ini simpul penyelamat. Desainnya tuh pinter banget, buat satu tujuan yang, wah, penting sekali. Guna terbaiknya apa? Coba bayangin pas kita ngikat tali di leher hewan. Kalau pakai simpul biasa, kan bisa makin kenceng tuh, bahaya. Tapi, ikatan tiang ini dia bikin lingkaran ajaib yang ukurannya nggak bakal berubah. Mau ditarik sekuat apapun, ukurannya tetap. Ini desain yang benar-benar jenius dan menyelamatkan nyawa. Oke, jadi kita udah lihat ya gimana simpul itu jadi alat buat bertahan hidup. Tapi gimana kalau simpul itu nggak cuma buat ngikat? Gimana kalau simpul itu dipakai buat berkreasi? Nah, disinilah tali yang tadinya fungsional mulai berubah jadi kanvas seni. Selamat datang di dunia simpul. Di sini tujuan utamanya bukan lagi soal kekuatan, tapi soal keindahan. Inilah fondasi dari seni makrame. Setiap lilitan, setiap ikatan, itu ibarat sapuan kuas dari seorang seniman. Dan di dunia makrame, semua dimulai dari sini, simpul kepala. Anggap aja ini cara kita ngegantung kanvasnya. Ini langkah pertama yang paling efisien buat masang tali ke penyangganya, mau itu kayu atau cincin. Simpul kepala ini tuh kayak gantungan yang sempurna. Lihat, setiap tali jadi ngegantung dengan rapi dan aman. Nah, dari sini, tali-tali ini siap dianyam jadi pola-pola yang rumit. Ini dia titik awalnya, kanvas kosong yang siap kita lukis pakai simpul. Nah, sekarang kita lihat keajaibannya. Dari simpul kepala yang sederhana tadi, cuma dengan ngulangin satu jenis simpul lagi, cereng, kita bisa bikin pola spiral secantik ini. Inilah inti dari makrame. Keindahan yang kelihatannya rumit itu lahir dari pengulangan langkah-langkah yang sebenarnya sederhana. Oke, kita udah lihat simpul buat bertahan hidup, terus simpul buat keindahan. Sekarang, ayo kita gabungin semuanya dan jawab pertanyaan utamanya. Jadi, makrame itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, makrame itu seni menyimpul. Titik, murni cuma simpul. Nggak ditenun, nggak dirajut, cuma pakai tangan dan seutas tali. Kemungkinannya, wah, nggak terbatas. Bisa jadi hiasan dinding, tas, gantungan tanaman, bahkan perhiasan. Tentu aja, jenis talinya juga ngaruh banget ke hasil akhirnya. Kalau mau hasil yang rapi dengan simpul yang tegas, pakainya tali katun. Kalau pengen sesuatu yang lebih halus dan banyak warnanya, nah tali linen itu pilihannya. Tapi kalau kamu cari kesan yang lebih alami, yang rustic gitu, tekstur kasar dari tali jute bakal ngasih karakter yang unik banget. Jadi ya, kita balik lagi ke titik awal, seutas tali sederhana. Di dalamnya ada sejarah bertahan hidup, sekaligus potensi keindahan yang gak ada batasnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu seni simpul, tapi kalau ada seutas tali di tangan kamu, karya apa yang bakal kamu ciptain?